Setelah itu, 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai dan nggak ada interpretasi lain. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Assalamualaikum rekan-rekanku. Kali ini Mimin menyajikan sebuah video bermanfaat dari seorang Profesor Rocky Gerung, di mana beliau salut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon pahami isi video ini dengan segelas kopi hangat atau camilan kesukaan rekan-rekan. Silahkan tonton sampai selesai ya. Terima kasih. Ini satu penghargaan luar biasa. Dipasangkan sesuatu yang akan saya ingat terus, bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas kembang tanjung. Yang dikembangkan bukan sekedar silaturahmi, tapi akal pikiran. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman, bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini. Desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial? Ada kapitalisme gagal, ada komunisme berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam, karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi. Setelah itu, 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai dan nggak ada interpretasi lain. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca tuh. Tapi yang unik pada kita adalah kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam. Jadi saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dalil pertama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pekerjaan saya.
Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya membaca banyak verses. Kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Tadi di meja itu saya sendirian mendengarkan bapak-bapak bicara pakai bahasa Aceh. Saya nggak ngerti bahasa Aceh, tapi saya mengerti bahasa tubuh dari 6 orang yang sedang bicara di depan saya. Bahasa tubuh kejujuran, bahasa tubuh keberanian, bahasa tubuh kebenaran. Itu dalil kepemimpinan yang seharusnya jujur, benar, berani. Itu yang kita mau bandingkan dengan keadaan sekarang. Tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Ini ada kopi, terima kasih nih, kopi sotek. Sok tahu tapi ekonomi kurang. Gak apa-apa, tapi enak kopinya. Kalau keadaan sekarang namanya sotok. Sok tahu tapi otak kurang. Ada pemimpin yang sok tahu tapi otak kurang. Akibatnya kita berhutang. Akibatnya lingkungan rusak. Akibatnya keakraban sosial berhenti itu. Karena ada seseorang yang punya modal sotok. Sok tahu tapi otak kurang. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu? Kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahannya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntun umatnya, warganya pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Jadi dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita nggak ada harapan, orang frustrasi di mana-mana itu. Bupati Meranti ngamuk, menganggap bahwa Riau itu dieksploitasi, kekayaannya tidak dikembalikan pada Meranti, dan dia bahkan menantang bahwa kalau begini terus eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tidak kembali pada Meranti, dia mau mungkin dia berpikir lebih baik itu jadi bagian dari provinsi Malaysia. Demikian juga di tempat yang lain. Saya baca tadi di koran, Bupati Pasir Utara, tempat ibu kota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas. Baru sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibu kota negara tanpa akal itu artinya tempat untuk tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa IKN itu adalah semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada perusakan lingkungan, di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal doktrin Islam adalah pelihara, hormati semua makhluk. Jadi IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini, kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan, karena seolah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar makhluk, penghormatan antar makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai itu, bukan musuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etnis. Saya pernah membaca kuliah, sebetulnya kuliah
atau khutbah terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Jadi kalau kita memakai paradigma itu, bagian sosiologis, tentu saya tidak bisa bicara bagian akidah, bagian teologis, tapi saya paham sosiologi Islam. Semua agama ada dimensi esoteris, ada dimensi eksoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kesusukan individual. Ketika dia kusuk, dia mengalami gejala esoteris, fenomena esoteris, berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta. Bagian yang rahasia dari manusia yang kita sebut iman itu. Tapi ada bagian yang eksoteris, pakai X bukan S. Itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi, karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris, ada bagian eksoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan.